balik lagi di channel aku, Digna Story. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang sosok inspiratif buat teman-teman. Tapi, sebelum aku lebih lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe, like, komen, juga share video ini sebanyak-banyaknya, supaya aku tetap semangat untuk buatnya. Siapa yang gak kenal dengan Alfamart? Ya, minimarket satu ini begitu terkenal. Hampir setiap orang mulai dari anak kecil sampai orang tua tahu dengan Alfamart. Alfamart adalah minimarket terbesar di Indonesia. Hampir setiap pelosok kota di Indonesia ada Alfamart. Ini karena mudah ditemukan, juga produk yang lumayan lengkap, serta tempatnya yang nyaman juga sejuk. Tapi ngomong-ngomong soal Alfamart, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak siapa pendiri Alfamart ini? Dan seperti apa sosok pendirinya itu? Nah, ini dia. Nama pendirinya bernama Djoko Susanto. Dia adalah pendiri sekaligus pemilik brand ini. Djoko Susanto lahir di Jakarta tanggal 19 Februari 1950 dengan nama kecil Aquak. Beliau putus sekolah sejak kelas 1 SD. Ini karena pemerintah Indonesia kala itu tidak mengizinkan anak yang memiliki nama Cina bersekolah di Indonesia. Walaupun sempat putus sekolah, dia tidak menyerah dan terus mengasah kemampuannya. Djoko Susanto kecil yang berumur 10 tahun kala itu sudah memiliki kemampuan berbisnis yang luar biasa yang ia dapat sewaktu membantu kios milik orang tuanya yang bernama Sumber Bahagia yang terletak di Pasar Arjuna, Jakarta. Kios mereka hanya menjual bahan makanan saja. Beberapa tahun kemudian, Djoko Susanto berpikir jika dia harus melakukan perubahan pada bisnisnya itu. Jika tidak, bisnis miliknya akan binasa. Dan di saat itu, dia melihat peluang yang sangat besar pada penjualan rokok. Saat itu keputusannya berjualan rokok sangatlah tepat, karena pada saat itu usaha rokok cukup sukses di pasaran, dan akhirnya usaha berjualan rokok pun berhasil hingga mampu membuka beberapa gerai kios rokok. Berkat kegigihannya menjual rokok itu, akhirnya membuat salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, yaitu Sampurna, tertarik untuk memberi investasi pada Djoko untuk mengembangkan kios yang dia punya. Lalu, kesepakatan antara Sampurna dan Djoko Susanto pun terjalin. Mereka sepakat akan membuka 15 cabang di Jakarta dan berganti nama menjadi Alfa Toko Gudang Rabat. Diberi nama Alfa karena sifatnya yang netral, juga terlepas dari kedua nama pendirinya. Beberapa tahun kemudian, kerjasama antara Djoko Susanto dan Sampurna terpaksa harus terhenti. Ini karena perusahaan rokok tersebut menjual aset sahamnya dan Alfa Minimart dijual kepada perusahaan Philip. Tapi perusahaan Philip tidak tertarik pada usaha retail dan dijual kembali kepada Djoko. Nah, ini dia. Pada tahun 2007, ia mulai usaha retailnya yang ia beli kembali dan mendirikan Alfa Midi. Namun, tidak semua usahanya sukses. Ini karena Alfa Supermarket tidak menghasilkan pendapatan akibat kalah bersaing dengan supermarket lain. Alfa Supermarket yang awalnya bernama Alfa Toko Gudang Rabat akhirnya harus dijual kembali, dan hasil dari penjualannya ia investasikan ke Alfamart dan Alfa Midi. Langkah ini dinilai sangatlah tepat. Ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah dan terbentuknya kerjasama dengan Lawson. Bisnis ini pula yang mengantar beliau menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Oke, sampai di sini ceritanya. Terima kasih.